untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Check it out. Di Huta Tinggi terdapat kompleks bernama Balai Pasogit atau Balai Asal-Usul. Iya, ada 4 bangunan berarsitek Batak yang terdapat dalam kompleks tersebut. Balai Pertonggoan atau Balai Doa, Balai Parpitaan atau Balai Sakral, Balai Pengaminan atau Balai Pertemuan, dan Balai Parhobasan atau Balai Pekerjaan Dapur. Ya, bagi umat Farmalim, Balai Pasogit merupakan hutan Abadia atau tanah suci. Semua balai ini didesain dengan moto Batak yang syarat dengan arti khusus. Ya, di kompleks itu pula 2 kali dalam setahun, umat Farmalim menggelar upacara keagamaan Besasi Hapasada atau upacara menyambut tahun baru sekaligus memperingati kelahiran para pemimpin spiritual Parmalim. Dan Sipah 5 atau upacara syukuran atau rahmat yang diterima dari Raja Mulajadi Nabolon. Dalam doanya teman, Marno Kokne Pos-Pos mengucap syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kehidupan. Nah, ucapan syukur dilakukan Farmalim setiap hari Sabtu. Nah teman, pada perayaan Sipasada, para penganut agama Malim datang dari berbagai penjuru yang tersebar di 50-an komunitas dan sekitar 1.500 kakak. Dari jumlah itu teman, mereka tidak sekedar hadir, iya, tetapi mereka aktif partisipatif dalam sebuah rangkaian upacara karena mereka meyakini bahwa Balai Pasogit adalah hutan Nabadia atau tanah suci. Upacara Sipasada dilaksanakan di dalam ruangan Balai Pasogit, sementara upacara Sipah 5 diadakan di luar. Ya, karena teknisi pelaksanaan besar dan berciri kosmis. Menurut Raja Marno Kokne Pos-Pos, pemimpin umum agama Malim saat ini, upacara Sipasada merupakan pembuka tahun dan hari yang baru bagi penganut Farmalim Huta Tinggi. Inti pesta Sipasada ialah menyambut kelahiran dan kedatangan Tuhan Simarimbulu Bosi dan para pengikut setianya yang telah menderita dalam pengembangan ajaran agama Malim itu. Ya teman, menurut generasi ketiga dari keturunan perintis agama Malim ini, setiap aturan yang dilaksanakan di Balai Pasogit harus dihadiri oleh seluruh umat Farmalim. Maka tidaklah mengherankan, upacara tahun baru Farmalim ini sungguh menjadi momen penting. Ya, sebagaimana hari Natal bagi penganut agama Kristen. Untuk itu, 2 hari sebelum upacara Sipasada, diadakan juga mangan napait atau makan sesuatu yang pahit, yakni menyantap makanan simbolik untuk mengenang kepahitan dan penderitaan Raja Nasiak Bagi, sang penebus mereka. Bahan-bahan makanan tersebut merupakan panduan antara daun pepaya muda, cabai, garam, dan nangka muda yang ditumbuk dengan halus. Ritus mangan napait berlangsung sebagai pembuka dan penutup puasa yang mencapai waktu sampai 24 jam. Itulah bagi penganut Farmalim sebagai bulan perenungan, pertobatan, dan bulan penuh rahmat. Makna hakikinya teman, bahwa Farmalim pada saat sebelum Sipasada ini sudah melaksanakan upacara pengampunan dosa. Mengenai tempat ibadah umat Farmalim disebut Balai Pasogit. Jika kita melihat bangunan rumah ibadah Farmalim, bentuk bangunannya merupai gereja pada umumnya, namun dilengkapi dengan lapangan yang cukup luas. Ya, yang digunakan untuk merayakan hari-hari besar mereka. Maka pada bagian atap bangunan terdapat lambang 3 ekor ayam. Lambang 3 ekor ayam ini memiliki warna yang berbeda-beda. Di antaranya, hitam melambangkan kebenaran, putih melambangkan kesucian, merah melambangkan kekuatan atau kekuasaan. Ia merupakan lambang pertondian atau keimanan. Ada 3 pertondian yang pertama kali diturunkan Debata di tanah Batak. Di antaranya Batara Guru, Debata Sori, dan Bala Bulan. Sementara seekor ayam merupakan salah satu hewan persembahan atau kurban kepada Debata. Setiap doa disertai sebuah iringan musik tradisional Batak. Doa-doa tersebut adalah doa untuk Debata Natolu, Batara Guru, Debata Sori, dan Bala Bulan. Doa untuk si Boro Deha Parujar yang memberi sumber pengetahuan dan keturunan. Doa untuk Naga Padohaniaji, penguasa di dalam tanah. Doa untuk Saniyang Naga Laut, penguasa air dan kesuburan. Doa untuk Raja Uti
yang diutus Tuhan sebagai perantara pertama bagi manusia. Doa untuk Tuhan Simarembulu Bosi yang hari kelahirannya sekaligus menjadi momentum perayaan Sipahasada. Doa untuk Raja Naopat. Doa untuk Sisingamangaraja, raja yang pernah bertata di negeri Bakara. Doa untuk Raja Naisak Bagi yang dianggap sebagai penyamaran atau inkarnasi Raja Sisingamangaraja. Nah teman, kesimpulan tentang agama Farmalim adalah Tuhan mula jadi Nabolon yang maha besar tempat semua makhluk berasal. Tempat ibadahnya Balai Parpitaan dan Balai Partongkoan. Kitab sucinya Tumbaga Holing. Pembawa agama atau tokoh spiritual Raja Uti, Pantangan, Riba, Makan Darah, Babi dan Anjing serta Monyet. Hari suci Sabtu pertama kali berdiri 497 Masehi atau 1450 tahun Batak. Ya teman, agama Farmalim adalah kepercayaan asli Batak dan bagian dari budaya Batak. Kitab-kitab dalam agama Farmalim. Kitab Batara Guru. Kitab ini berisi seluruh rahasia Allah tentang awal mulanya terjadinya bumi dan manusia. Ya, beserta kodrat kehidupan dan kebijaksanaan manusia. Kitab ini berisi seluruh rahasia Allah tentang awal mulanya terjadi bumi dan manusia, beserta kodrat kehidupan dan kebijaksanaan manusia yang tercermin pada Batara Guru yang mempunyai lambang hitam. Kitab Debata Sori Sohaliapan. Kitab ini berisi tatanan hidup manusia tentang aturan adat dan istiadat mana yang dapat dilakukan dan mana yang tidak dapat dilakukan, dan mana yang wajib dilakukan sesuai dengan titah dan peraturan sesuai dengan adat budaya. Kitab Mangala Bulan. Kitab Mangala Bulan menerangkan tentang cerminan kekuatan Allah. Ya, kitab ini menceritakan kekuatan manusia dalam menjalani hidup termasuk bumi dan seni bela diri Batak atau Mozak dalam menjalani hidup sehari-hari. Kitab ini terbagi atas dua jenis teman. Debata Asi-Asi, yaitu kitab ini menerangkan tentang inti dari kitab Batara Guru. Debata Sori Sohaliapan, Mangala Bulan atau Debata Natolu, dan induk dari segala kitab. Kitab ini juga berisi tentang ilmu pengetahuan manusia, karena manusia adalah titisan Debata Asi-Asi. Kitab Boru Debata. Kitab ini berisi tentang kehidupan manusia hingga memperoleh anak termasuk para putri titisan Allah yang mengenai para ratu air. Kitab Pengobatan. Kitab ini menerangkan tentang bagaimana manusia agar selalu sehat. Bagi orang sakit menjadi sembuh, bagaimana agar dekat dengan Tuhan, dan bagaimana cara melaksanakan budaya ritual agar manusia itu sehat. Dalam kehidupan orang Batak, segala sesuatu termasuk mengenai pengobatan selalu seiring dengan budaya ritual dan barang pusaka peninggalan leluhur zaman dahulu. Ya, untuk mengetahui bagaimana cara mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, agar manusia tetap sehat dan jauh dari mara bahaya. Kitab ini dibagi menjadi 4 bagian teman. Falsafah Batak. Kitab ini berisi tentang adat istiadat, budaya, hukum, aksara, seni tari, seni musik, terutama bidang pemerintahan kerajaan sosial ekonomi. Kitab Pane Nabolon. Sejak zaman dahulu, orang Batak sudah mengetahui perjalanan bulan dan bintang di setiap harinya, yang dikenal dengan istilah Manukunari. Perhalaan Batak adalah cerminan Pane Nabolon, hukum alam terhadap setiap manusia. Apa yang akan terjadi besok atau ramalan, kelak menjadi apa anak yang akan baru dilahirkan, bagaimana nasib seseorang, barang yang hilang, serta langkah yang baik bagi orang Batak merupakan kebiasaan pada zaman dahulu kala. Iya, demikian halnya dalam mengadakan pesta ritual. Terlebih dahulu membuka buku Parhalaan atau buku Parbintangan. Nah, kitab ini juga dibagi menjadi 2. Kitab Raja Uhum Manisia. Kitab ini adalah kitab yang berisi penghakiman. Masuknya tatanan baru seiring dengan menyusupnya kepercayaan baru yang meninggalkan mula jadi Nabolon. Perjuangan Farmalim tidak berakhir hingga Indonesia memperoleh kemerdekaan, teman. Setelah orang negeri memegang tampuk kekuasaan, tidak otomatis mendapatkan kemerdekaan bagi kepercayaan yang diajarkan Sisingamangaraja dan pengikutnya. Dalam pemerintahan,
penguasa negeri ini menghambat proses pengakuan terhadap ajaran Hamalimon, si Singamangaraja dan pengikutnya yang melebur dalam Parmalim. Ya teman, ini terjadi bertahun-tahun hingga dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006. Undang-undang ini memberikan kesempatan kepada Parmalim untuk dicatatkan sebagai warga negara melalui kantor catatan sipil, walau tidak diberi kesempatan menuliskan identitas sebagai Parmalim di kartu tanda penduduk. Nah teman, itu tadi adalah agama asli dari suku Batak, Parmalim. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.